sampai 5 menit lagi ya teman-teman. Jadi sambil nunggu, diajak lagi teman-temannya, diingetin. Nah, terus jangan lupa untuk format namanya diganti juga. Yang depan itu angkatan underscore nama. Terima kasih. I'm going under and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. Selamat malam Mbak. Iya Mbak, siap. Somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way I'm not a pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled around. I was getting kinda used to being someone you loved, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. But now the day leads into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled around. I was getting kinda used to being someone you loved, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled around. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need Nah, sambil nunggu, aku mau tanya dulu ke teman-teman, ini dari jurusan mana aja nih? somebody to have, Langsung on mic aja nggak apa-apa, santai aja kok. easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way I'm not a pain. Now the day bleeds into Oke Mbak. nightfall. Ini harus on cam Mbak? Here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled around. Ya, on cam nggak apa-apa. I was getting kinda used Oh to iya. being someone you loved, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall Ya. into Saya Kevin dari Elin 2019 Mbak. your sound till I come back around. Gimana nih Kevin? Kabarnya gimana? Oh ya, saya di Situ Bondo Mbak. Oh, di situ Alhamdulillah. Bondo. Sehat-sehat kan? Apa ada Alhamdulillah Mbak. kalau Aman. kuliahnya gimana? Ada kendala gimana gitu? Kalau kuliah aman insya Allah. Oke, sip. Malam Kak Dima. Malam. Gimana Kak? Sehat? Alhamdulillah baik-baik saja. Ntar ngatur webcam. Siapa ketuanya tahun ini? Saya kayaknya Kak. Kok pakai kayaknya?
Ada ya? Anjir gue doang alumni. Halo, salam kenal. Ini Kak Dima, teman-teman. Ketua DPM waktu tahun berapa, Kak? Pokok angkatan berapa ya, 2015, Kak ini. Kak Dima. Lengser tuh 2018. Jadi habis gua tuh si Wilda, habis si Wilda tuh si siapa sih? Sahabat KM tuh. Mas Izu. Oh iya si Izu. Habis itu kalian. Iya kan? Kalian habis Iya, itu Kak. staff-staffnya Izu berarti ini. Oke, jadi karena ya lanjut aja. misi Kak, ya. Jadi karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.15, jadi langsung kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di Open House DPM PENS 2021 Kabinet Terbahan Revolusi Perubahan. Di sini aku Kamelia Kalifasti, biasa dipanggil L, dari Komisi 3 DPM PENS 2021 sebagai moderator atau MC. Dan langsung saja untuk memulai acara, kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kemudian langsung saja kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Mas Riki. Silakan. Silakan Mas Riki. Ya teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, untuk acara selanjutnya, kita menyanyikan himne PENS bersama-sama. Ya, silahkan operator. Ya.
Oke, terima kasih teman-teman. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua DPM PENS 2021, yakni Adriel. Silahkan Mas Adriel. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Adriel, selaku Ketua DPM PENS. Sebelum kita masuk ke acara lebih lanjut, di sini kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat dikumpulkan di platform online ini untuk mengikuti kegiatan Open House DPM 2021 dengan keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Dan juga di sini saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang udah nyiapin serangkaian acara, dan juga kiranya jerih lelah dari teman-teman panitia dapat terbalaskan dari kesuksesan acara ini. Di sini kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari DPM 2021 yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, serta Kak Dima yang sudah hadir di sini untuk mengikuti serangkaian acara pada malam hari ini. Dan juga kepada teman-teman 2019 yang kepo nih tentang DPM. Kira-kira semangat teman-teman dan juga waktu yang diluangkan teman-teman untuk hadir di acara malam ini dapat membuahkan pengetahuan yang lebih di antara teman-teman PENS 2019 lainnya. Dan juga kiranya materi yang disampaikan pada acara malam hari ini juga dapat membantu teman-teman 2019 supaya lebih mengerti dan juga mau nih jadi stafnya DPM nantinya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Mas Adriel. Ini aku ingatkan lagi ya untuk teman-teman yang baru join, untuk format namanya diganti, depannya diganti 19 atau angkatan _ nama. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah penampilan video DPM. Di sini tuh nanti akan dijelaskan apa sih DPM itu, ranah kerjanya kayak gimana, dan lain-lain. Untuk operator, silahkan.
Nah, setelah melihat video barusan, setidaknya udah ada pandangan dikit mengenai DPM-PENS. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya lagi tentang apa sih DPM itu, terus apa sih, kayak gimana, isinya apa aja, nanti akan dijelaskan oleh ketua kita, yaitu Mas Adriel. Silahkan. Ya, jadi udah kenalan ya. Ini jadi aku bakalan menjelaskan lebih detailnya tentang DPM-PENS ini bakal kayak gimana isinya, terus habis gitu strukturalnya kayak apa, fungsi-fungsinya itu kayak apa, dan juga tugas sama wewenangnya itu nanti bakalan kayak apa. Mungkin tadi di video kecepatan ya, sampai mungkin kurang bisa dibaca dengan jelas terkait tugas sama wewenangnya. Nanti juga bakalan dijelasin lagi. Jadi sebelumnya kita berangkat dari kenalan sih. Apa sih itu DPM-PENS? Monggo bisa di next, Mas. Nah, menurut pasal 9 UDKM-PENS tahun 2016, Dewan Perwakilan Mahasiswa PENS yang selanjutnya disebut DPM-PENS ialah badan legislatif tertinggi dalam KM-PENS. Jadi, kita mewakili fungsi legislasi dari trias politika yang diterapkan oleh KM-PENS yang merupakan salah satu study government yang ada di PENS ini. Nah, fungsi legislasi peran legislatif tersendiri itu ada 3 fungsi. Di next, Mas. Nah, sebelumnya untuk posisi DPM dalam organigram KM-PENS itu kita berada sejajar dengan LSME Bio, LMB, BEM, DPM, DKM, dan UKKM. Kemudian di sini kita ada input yaitu tentang aspirasi mahasiswa yang nanti dapat digunakan untuk perkembangan dan juga perbaikan di DPM-PENS, serta dikoordinasikan dengan BEM-PENS supaya nanti menjadi program kerja. Dalam bentuk koordinasinya itu garis besar program kerja terlebih dahulu, kemudian dibahasakan oleh BEM-PENS menjadi program kerja BEM-PENS selama 1 periode kepengurusan. Nah, kemudian di sini ada tanda panah ke arah BEM-PENS, itu merupakan fungsi kontrol yang dilakukan DPM terhadap kinerja BEM-PENS selaku eksekutif tertinggi. Seperti itu, teman-teman. Dan juga ke LMB, LSM, dan juga UKKM dan juga DKM ini kita melakukan peran koordinatif kita. Dilanjutkan. Sebagai legislasi tertinggi, kita punya 3 fungsi, yaitu pengawasan, legislasi, sama aspirasi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di video, pengawasan itu kita mengawasi penyelenggaraan undang-undang, kita mengawasi penyelenggaraan garis besar program kerja BEM-PENS 2021 yang sekarang udah mulai dijalankan, sama mengawasi kinerja BEM-PENS dalam pelaksanaan program kerjanya. Terus habis gitu ada fungsi legislasi. Fungsi legislasi ini kita menyusun program legislasi nasional atau prolegnas guna membahas suatu undang-undang maupun rancangan undang-undang. Terus aspirasi. Aspirasi ini kita menampung aspirasi guna nanti disintesis menjadi undang-undang, evaluasi kinerja BEM, maupun hal yang lainnya. Nah, untuk aspirasi nanti itu ada 2 tipe yang bisa disediakan, yaitu melalui forum dan juga melalui kuesioner yang sampai saat ini dilakukan. Untuk forumnya, kita menggunakan Kongres Mahasiswa. Dilanjut. Nah, untuk tugas dan wewenangnya, yang mungkin tadi kurang sempat terbaca dengan jelas, yang pertama adalah menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar KM-PENS dan HDPK KM-PENS. Nah, untuk sampai saat ini yang udah disahkan itu masih Undang-Undang Dasar KM-PENS. Kemudian yang kedua, melakukan kontrol terhadap BEM-PENS. Yaitu seperti yang tadi saya jelaskan, bagaimana cara kita mengontrol BEM-PENS dengan memperhatikan poin-poin yang ada dalam garis besar program kerja BEM. Kemudian menyelenggarakan KOMAPENS. Menyelenggarakan KOMAPENS ini bertujuan untuk melakukan jaring aspirasi juga kepada teman-teman KM-PENS, sama juga sekalian mensosialisasikan terkait kebijakan-kebijakan apa saja yang nanti bakalan menjadi rules yang digunakan di KM-PENS. Kemudian berikutnya adalah melakukan penyaringan dan penalaran terhadap kandidat anggota KPU.
Jadi kalau teman-teman tahu suksesi KMPENS yang kemarin dilaksanakan, pemilu KMPENS, nah itu yang membentuk KPU adalah DPMPENS. Jadi KPU itu sebuah badan atau perpanjangan tangan DPMPENS untuk melaksanakan serangkaian pemilihan umum. Lanjut. Kemudian poin berikutnya adalah memberikan laporan keaktifan dan hasil kinerja kepada masa pemilihnya sebagai wujud pertanggungjawaban kepada mahasiswa PENS. Nah, jadi DPM ini sebenarnya terdiri dari jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan fungsionalnya itu adalah anggota DPM. Jadi anggota DPM ini mewakili mahasiswa dari tiap-tiap himpunan mahasiswa jurusan yang mengutus teman-teman anggota DPM. Contohnya dari Hima LK, kalau teman-teman tahu ada yang namanya Mbak Vina, terus dari Hima Elin ada yang namanya Mas Adi Hilmi, terus dari Hima Meka ada yang namanya Tunggul Abimanyu, terus saya sendiri dari Hima Energi, terus dari Hima MMK ada Mas Lujen, terus dari HMCE ada CJ, dari Himit ada Agustin, sama dari Telkom ada Rini. Kemudian menjaring aspirasi mahasiswa PENS, itu juga merupakan tugas dan wewenang selain dari fungsi tadi. Kemudian berikutnya adalah meminta kejelasan terhadap Presiden BEM-PENS atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BEM-PENS. Nah, bila mana terjadi ketidaksesuaian atau penyelewengan terhadap garis besar program kerja, kita dapat meminta kejelasan terhadap Presiden BEM-PENS selaku penanggung jawab daripada terlaksananya setiap program kerja yang diambil oleh BEM-PENS. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah memberikan usulan-usulan kepada BEM-PENS dengan mempertimbangkan aspirasi mahasiswa. Yang ini biasanya kita lakukan tiap kali selesai ada proker BEM-PENS, itu dari teman-teman DPM akan menyediakan kuesioner untuk aspirasi terkait pelaksanaan prokernya itu seperti apa, kelancarannya seperti apa, dan nanti bakalan bisa digunakan untuk menjadi evaluasi untuk proker-proker BEM-PENS ke depannya. Kemudian yang terakhir, DPM berhak menggunakan fasilitas kampus dalam melaksanakan aktivitas kerjanya dengan persetujuan pihak terkait. Setiap ormawa pasti juga berhak untuk menggunakan fasilitas kampus yang berada dalam organigram KMPENS tadi. Nah, untuk saat ini fasilitas kampus yang bisa kita gunakan di kala pandemi itu cuma Webex-nya dari PENS. Tapi karena Webex terlalu terlalu kompleks untuk digunakan dan juga jarang dari teman-teman yang pakai, jadi kita dari DPM lebih memilih untuk menggunakan platform online Zoom untuk melakukan koma maupun kegiatan-kegiatan forum lainnya. Berikutnya, untuk struktur organisasi, di sini dapat dilihat oleh teman-teman sebagai berikut. Di sini ada ketua DPM, kemudian terdapat 2 cabang yang mengarah ke sekjen dan mengarah ke komisi. Nah, di sini merupakan adanya percabangan fungsi DPM secara internal dan juga secara eksternal. Untuk komisi sendiri kita memiliki 4 komisi. Komisi 1 yang menangani bagian internal, komisi 2 eksternal, komisi 3 Adkesma Ristek Kominfo, komisi 4 PSDM. Jadi komisi ini bertugas untuk melaksanakan fungsi kontrol terkait kementerian-kementerian yang dinaungi, seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk badan ada BRT sama BKI, dan juga ada BPH sebenarnya, yang dimana isinya ketua, sekjen, sekretaris, dan bendahara. Untuk BRT dan BKI ini bagian di internal DPM PENS. Jadi bagian untuk BKI sendiri itu mengurusi bagian pencitraan dan juga BRT mengurusi bagian pemberdayaan sumber daya mahasiswa di DPM. Seperti itu. Berikutnya. Nah, ini yang pertama untuk Badan Pengurus Harian bertugas menerapkan tata kelola organisasi profesional secara internal dan juga menjadi representasi DPM PENS untuk eksternal. Jadi tugas BPH itu ada secara internal dan secara eksternal, teman-teman. Kemudian berikutnya ada yang namanya Badan Rumah Tangga. Badan Rumah Tangga itu seperti yang tadi saya jelaskan, itu mengelola sumber daya mahasiswa DPM PENS. Jadi ini PSDM untuk internal DPM PENS sendiri.
Kemudian berikutnya ada Badan Komunikasi dan Informasi. Di sini mengelola pencitraan DPM Pens, yaitu melalui sosial media, baik Instagram, Line, dan sebagainya. Berikutnya ada Komisi 1. Komisi 1 ini menaungi di bidang internal KM Pens, serta pengawasan administrasi keuangan dan kewirausahaan. Jadi kementerian yang dinaungi oleh Komisi 1 ini ada Kementerian Dalam Negeri, ada Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, dan juga Kewirausahaan BEMPENS. Berikutnya, Komisi 2 adalah komisi yang menaungi eksternal KMPENS. Eksternal KMPENS itu meliputi LUGRI, Badan Koordinator FKMPI, Sosial Masyarakat, dan juga Sosial Kebangsaan. Berikutnya, yang ketiga, ada Komisi 3 yang menaungi bidang advokasi kesejahteraan mahasiswa, kemudian hubungan birokrasi, Ristek, dan juga Kominfo. Jadi kementerian yang dinaungi yaitu Adkesma, Ristek, sama Kominfo BEM. Kemudian berikutnya Komisi 4 yaitu menaungi di bidang pengembangan sumber daya mahasiswa. Jadi menaungi kementerian untuk PSDM BEMPENS sama Bakor Pemandu PENS. Berikutnya, ya ternyata udah habis slide-nya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada yang kurang jelas dari penjelasan saya mohon maaf, dan juga teman-teman mungkin bisa memanfaatkan sesi tanya jawab yang nanti akan diselenggarakan oleh teman-teman panitia. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya Mas Adriel selaku Ketua DPM PENS 2021. Untuk selanjutnya adalah tanya jawab. Di sini untuk teknisnya sendiri tanya jawab ada 3 termin dan tiap terminnya terdapat 3 pertanyaan. Nanti kalau teman-teman mau bertanya silahkan langsung raise hand melalui Zoom masing-masing, kemudian akan saya pilih satu persatu untuk mengajukan pertanyaannya pada staf DPM PENS. Jadi untuk yang mau bertanya silahkan langsung raise hand dan open mic. Ya, di sini ada Muhammad Faiz. Silahkan jika ingin bertanya, open mic. Ya, permisi, suara saya apakah sudah terdengar? Sudah terdengar. Ya. Dalam menjalankan fungsi dan tugas, mohon maaf, perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Utamadudin dari PENS 2019. Saya izin bertanya, dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenang dari DPM dalam kepengurusan sebelumnya itu, apakah ada kendala ya, Mas? Mungkin untuk kendalanya itu apa aja dan solusi dari kendala itu bisa disebutkan. Terima kasih. Ya, baik. Ini ditampung dulu apa langsung dijawab? Ya, baik. Terima kasih Faiz atas pertanyaannya. Kalau langsung dijawab, silahkan Mas Adriel. Ya, baik. Langsung saya jawab. Saya Adriel dari PENS 2018. Untuk kendala di kepengurusan sebelumnya, itu pertama kita memiliki kendala di pelaksanaan fungsi kontrol. Kita masih belum membentuk budaya controlling yang secara tertulis, sehingga kedua belah pihak, baik BEM maupun DPM, masih belum bisa mengambil langkah yang tepat untuk melakukan kontrol. Jadi, bila mana ada kesalahan yang dilakukan BEM, kita nggak bisa memberikan teguran secara SP karena banyak pertimbangan yang dilakukan, yaitu belum adanya dasaran yang kuat. Pasti teman-teman BEM bakalan ngeritik itu, dan juga bakalan nge-counter surat teguran yang mungkin nanti diberikan. Kayak gitu. Terus sama pelaksanaan dari fungsi aspirasi pada tahun kemarin itu masih belum optimal. Soalnya pada waktu ada isu pelaksanaan kuliah di hari libur nasional, itu yang menginisiasi masih dari teman-teman Sosbang BEM.
Terus untuk kedepannya yang bakal dilakukan, karena ini masih awal kepengurusan, nanti bakalan ada rapat koordinasi dari DPM sama BEM untuk menetapkan controlling sementara yang dilakukan dari BEM ke DPM itu nanti bakalan kayak gimana sambil menunggu undang-undang mengenai fungsi kontrol dan juga undang-undang DPM disahkan melalui Kongres Mahasiswa PENS. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Mas Adriel atas penjelasannya. Bagaimana Faiz, apakah ada feedback? Ya, jadi untuk masyarakat pengurusan sebelumnya itu masih belum ada feedback ya Mbak, ada solusi ya dari pelaksanaan fungsi kontrol itu. Jadi baru akan dilaksanakan pada kepengurusan tahun ini. Ya. Ya langsung saya jawab, kurang lebihnya seperti itu Mas. Atau bagaimana? Memang fungsi kontrol tahun kemarin itu masih belum apa ya? Kalau bisa dibilang nggak optimal tuh fungsi kontrol tahun fungsi ya nggak optimal banget karena belum adanya kesepakatan dua belum bisa karena belum adanya kontrol nggak masih kesepakatan atau karena ke adanya controllingnya itu apa ya? Kata lewat juga beberapa pernyataan sikap mengenai omnibus di tahun 2019 itu bahkan nggak ada DPM yang datang ke tempatnya teman-teman Sosbang yang sedang melakukan pernyataan sikap waktu mau turun aksi esok harinya seperti itu. Dan ini berusaha dilaksanakan melalui rapat koordinasi. Kita juga tahu maunya BEM kayak gimana, dan juga harapannya dari controlling yang kita lakukan itu kita bisa tahu dari segi persiapan untuk program kerja BEM itu seperti apa. Kemudian kita juga bisa ikut proaktif dalam membantu BEM PENS melaksanakan prokernya baik secara publikasi maupun bantuan-bantuan materi lainnya. Ya, baik, terima kasih. Apakah sudah jelas penjelasan dari Mas Adriel untuk Mas Faiz? Terima kasih, Mas. Saya rasa sudah jelas. Ya, terima kasih kembali. Kemudian dan mungkin ada yang masih belum paham dari badan atau komisi dari DPM PENS, langsung saja ditanyakan, nggak apa-apa. Di sini santai aja kok. Kan nggak apa-apa. Ya, di sini ada dua penanya. Yang pertama ada Naufal Alexa dari Angkatan 19. Silahkan mengajukan pertanyaan. Ya, oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naufal Alexa dari LKA 2019, PENS 2019. Nah, saya ingin bertanya, kan dari DPM sendiri kan mendapatkan inputan berupa aspirasi ya dari mahasiswa. Kemudian ini outputnya ini katanya berupa koordinatif, instruktif koordinatif ya, langsung ke BEM. Nah, yang saya lihat tadi dari PPT-nya. Nah, itu kalau boleh tahu itu instruktif koordinatifnya itu
atau kontrol ya, kontrol itu berupa apa ya, output dari DPM tersebut. Ya, itu cukup dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Noval. Di sini silahkan staf DPM maupun Ketua DPM untuk menjawab. Ya, mungkin Mas Januar ini bisa disebutkan sekalian pertanyaannya biar nanti sekali jawab. Oke, silahkan. Untuk Mas Januar Adi dari Angkatan 19, silahkan mengajukan pertanyaannya. Silahkan Mas Januar. Masih belum terdengar, mohon maaf. Tes. Ya, sudah terdengar. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi izin bertanya, saya Januar dari PENS 2019. Jadi untuk saya di sini mau tanya untuk contoh proker dari DPM itu yang sudah terlaksana, dan juga jika ada program kerja yang tidak terlaksana itu kendalanya apa gitu. Itu dari saya, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Januar Adi. Silahkan untuk langsung dijawab oleh Mas Adriel. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Mas Noval tadi ya. DPM kan menampung aspirasi. Kemudian output aspirasinya itu berupa kontrol. Nah, itu outputnya spesifiknya apa? Jadi untuk output spesifik, pertama, sebelum kita controlling, aspirasi itu diolah menjadi yang namanya garis besar program kerja, BEMPENS, periode tertentu. Seperti yang kemarin sudah dikomakan, itu ada garis besar program kerja BEMPENS 2021 yang sudah disahkan. Dan di situ aspirasi mahasiswa juga diperhitungkan untuk pembuatan garis besar program kerja. Pertama dari segi evaluasi yang diberikan kepada BEM, kemudian dari segi keinginan dari mahasiswa itu memiliki BEMPENS yang seperti apa, arah kebijakannya ke arah mana, kemudian untuk tiap-tiap poinnya kami terjemahkan dalam bentuk garis besar program kerjanya. Seperti itu. Kemudian setelah itu ada, kita melakukan controlling dari pelaksanaan program kerja BEMPENS yang sudah sesuai dengan garis besar program kerja. Jika ada sekiranya nilai-nilai yang melenceng dari garis besar program kerja itu, maka dari teman-teman DPM berhak untuk menanyakan kepada Presiden BEMPENS bagaimana hal ini dapat terjadi. Dari situ kita memanfaatkan tugas dan wewenang yang salah satunya yang disebutkan yaitu memintai keterangan. Seperti itu. Itu untuk bentuk salah satu contoh output controlling. Dan output aspirasi lainnya itu berupa undang-undang. Contoh undang-undang yang sudah disahkan sampai saat ini itu ada undang-undang mengenai undang-undang lambang, undang-undang nomor 1 dan juga undang-undang nomor 3 mengenai pemilihan umum IKM PENS. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan dari Mas Januar, contoh program kerja yang sudah terlaksana. Untuk program kerja yang sudah terlaksana, sebenarnya DPM ini program kerjanya cuma satu, yaitu sekolah legislatif. Tapi untuk program legislatif nasionalnya, dalam pembuatan legislasi atau peraturan perundang-undangan, itu setiap tahunnya berbeda. Namun tahun ini karena kami menargetkan untuk adanya normalisasi dan juga kepengurusan yang pendek, sehingga untuk prolegnas tahun ini ditiadakan terlebih dahulu. Kita hanya fokus kepada pengembangan staf dari
internal DPM sendiri. Kemudian untuk yang tidak terlaksana di kepengurusan kemarin itu yang belum terlaksana adalah pengesahan dari haluan dasar pengembangan mahasiswa dari yang dimiliki PENS itu sendiri. Seperti yang tadi saya tugas yang pertama yaitu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar KM-PENS sama HDPK PENS. Nah, HDPK PENS itu masih belum disahkan di tahun kemarin. Dan itu masih menjadi PR buat KM-PENS sampai saat ini. Seperti itu. Dan itu karena ada 1-2 hal yang nggak bisa saya sebutkan di sini, maka mungkin nanti teman-teman kalau misalnya mau tetap kepoin bisa ketemuan apa PC apa gimana gitulah. Sebenarnya masalahnya ada di komunikasi waktu HDPK itu. Intinya sih di komunikasinya. Ya, izin menjelaskan apakah Ya, silakan. Ya, saya Riki dari staf DPM ingin menjelaskan saja bahwa untuk proker atau program kerja dari DPM PENS itu sebenarnya dari setiap badan dan komisi setiap badan dan komisi memiliki prokernya masing-masing. Akan tetapi untuk kepengurusan ini di kabinet rebahan seperti yang dikatakan oleh ketua DPM kita bahwa kita pada tahun ini akan fokus ke internal DPM PENS terlebih dahulu, otomatis ke kalian sebagai nantinya penerus dari kami untuk membantu kalian dalam melanjutkan perjuangan kami terdahulu untuk KM PENS ini. Sehingga untuk proker-proker yang masih belum terlaksana dari tahun-tahun sebelumnya juga sebenarnya kalian bisa lihat di Instagramnya DPM PENS di mana terdapat prolegnas dari kepengurusan sebelumnya. Nah, itu merupakan capaian-capaian yang harus dicapai oleh kepengurusan sebelumnya. Akan tetapi juga kita tahu bahwa ada situasi pandemi dan suatu lain hal sehingga banyak sekali undang-undang yang belum kita buat dan kita sahkan. Khususnya juga untuk DPM ini sendiri kita juga masih belum punya namanya Undang UU DPM kayak gitu. Sehingga itu adalah PR bagi kita semua untuk membentuk undang-undang tersebut. Seperti itu sih. Jadi program kerja dari setiap badan komisi itu juga ada dan jangan khawatir setiap komisi itu juga bukan berarti setiap komisi misalnya komisi 3 dia hanya menjalankan fungsi aspirasi, enggak. Di setiap komisi dia menjalankan setiap fungsi dari DPM. Komisi 1 dia juga menjalankan peran fungsi aspirasi, kontrol, dan legislasi. Semua komisi 4 juga hal yang sama. Komisi 3, Komisi 2 juga melakukan peran dan fungsi yang sama. Seperti itu. Itu sih penjelasan dari saya. Mungkin kalau masih kurang jelas, dapat ditanyakan kembali. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mas Ardil dan Mas Riki. Bagaimana untuk teman-teman, apakah tadi ada feedback? Permisi, untuk dari saya sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, karena pertanyaannya sudah mencapai 3 pertanyaan, jadi untuk termin 1 ditutup, kemudian lanjut ke termin 2. Di sini termin 2 juga sama seperti termin 1, yaitu terdapat 3 pertanyaan. Jadi silahkan teman-teman yang mau bertanya, langsung raise hand. Siapa tahu di sini teman-teman masih bingung tentang apa sih program kerjanya masing-masing komisi, atau bagaimana, atau apa gitu, bingung apa, itu langsung tanyain aja, nggak apa-apa, nggak usah takut, santai aja. Permisi Mbak, mohon maaf, ini di saya presennya nggak ada, nggak muncul. Oh, nggak apa-apa, langsung aja, mau tanya ya? Iya. Langsung aja, tanyain aja. Iya, saya silakan, langsung. Kevin. Saya Kevin dari PENS 2019 ingin bertanya tentang BRT tadi, rumah tangga. Tadi kan dijelaskan bahwa BRT itu kan kayak PSDM di internalnya DPM gitu.
Nah, itu saya mau tanya, itu kayak kerjanya itu apa kayak mengevaluasi DPM-nya, kerjanya DPM sendiri, kayak misalnya aspirasi ke mahasiswa kan ya, misal nggak kurang tersampaikan atau gitu, terus apa ya kerjanya itu apa mengevaluasi gitu-gitu atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Kevin. Oke, ini langsung aja bisa Ya, dijawab langsung. sama teman-teman staff atau ketua. Silahkan. Ya, langsung saya jawab saja. Saya Ricky dari staf DPM. Untuk kerja dari BRT sendiri ini sebenarnya istilahnya kayak rumahnya DPM gitu ya. Orang yang menaungi dan mengayomi semua staf DPM kayak gitu. Jadi baik segala dalam bentuk pengetahuan, terus kemudian skill dan semuanya yang merecord semua kinerja kalian di DPM itu semua adalah tugas dari BRT. Sebenarnya tugas dari BRT sendiri itu lebih ke ini sih sebenarnya kayak matrikulasi, memberikan pemahaman ke kalian mengenai DPM, terus istilahnya menyiapkan kalian untuk menjadi penerus-penerus apa namanya staf DPM selanjutnya kayak gitu sih, itu tugas utamanya dari BRT. Secara intinya seperti itu. Mungkin ada penjelasan lagi dari Adriel, dipersilakan. Ya, aku nambahin dikit aja. Ya, seperti yang tadi teman saya jelaskan, BRT itu yang sebagai, kalau bisa dibilang itu, dia itu menaungi dari segi penyediaan kemampuan dan juga kebutuhan dari tiap-tiap stafnya. Jadi, bila mana kita membutuhkan yang namanya pelatihan ini dan itu untuk internal DPM sendiri, teman-teman DPRT itu pasti bakalan menyediakan. Nanti itu outputnya berupa DPMD. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Adriel dan Mas Riki atas penjelasannya. Bagaimana untuk Mas Kevin, apakah ada feedback atau pertanyaan lain mungkin? Oh ya, mau feedback. Ya, silahkan. Ya. Mungkin dari yang Mas Adriel bilang tadi, bisa menyediakan kayak pelatihan-pelatihan gitu itu apa namanya? Kayak prosedurnya itu kayak gimana, Mas? Misal contohnya mungkin. Ya, terima kasih. Ya, jadi tiap organisasi itu pasti punya yang namanya tatanan kaderisasi dan budaya masing-masing. Sama kompetensi-kompetensi apa yang perlu dicapai oleh stafnya untuk bisa menjadi atau meneruskan tongkat perjuangan dan tongkat estafet organisasi itu sendiri. Jadi proseduralnya itu di awal kita merancang staf kita ini nanti bakalan butuh apa aja sih ke depannya. Kemampuan seperti public speaking, kemudian sosialisasi, jaring aspirasi, kemudian pemahaman terkait DPM-nya seperti apa, harus perlu yang dicapai itu seperti apa. Nah, itu nanti menjadi pedoman untuk teman-teman BRT melaksanakan kegiatannya. Jadi dari teman-teman nanti bakalan menyediakan fasilitas seperti misalnya pelatihan public speaking atau memimpin forum, itu yang benar seperti apa, kemudian etikanya seperti apa, simulasinya nanti seperti apa. Kita juga memfasilitasi teman-teman sampai ke simulasi, supaya pemahaman dari teman-teman nantinya itu bisa lebih matang lagi, dan juga bisa langsung diaplikasikan bila mana teman-teman nanti sudah ditugaskan untuk misalnya memimpin forum atau dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi intinya itu berada di kebutuhan daripada stafnya itu seperti apa untuk ke depannya. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Adriel.
Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi dari Mas Dima. Di sini langsung saya tanyakan aja ya. Langsung saya bacakan. Kenapa yang 4 namanya komisi, sedangkan yang 2 namanya badan? Bagaimana? Langsung dijawab saja. Karena silahkan. Ya, saya persilakan teman saya Ricky untuk menjawab ya. Gimana ya Mas ya? Ya saya Ricky dari The Staff DPM. Sebenarnya untuk penamaan badan dan komisi ini kita tahu bahwa dari DPM sebelumnya juga sudah menamakan badan dan komisi seperti ini. Kalau sepemahaman saya Mas ya, ini masih sepemahaman saya, untuk komisi adalah suatu tempat atau suatu wadah kerja yang digunakan untuk keluar dari DPM PEN seperti itu. Jadi itu yang kami sebut sebagai komisi. Sedangkan badan itu untuk yang mengurusi atau yang mengatur di bagian internal DPM PEN seperti itu. Jadi kami membedakan itu sih. Mungkin Adriel yang mungkin bisa menjelaskan lagi lebih detail. Ada teman-teman yang lain dari DPM, silakan. Ya, dari saya cukup. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Dima, dan penjelasannya dari Mas Adriel dan Mas Riki. Kemudian untuk selanjutnya, di sini ada yang bertanya melalui kolom chat. Langsung saja saya bacakan. Untuk masa jabatannya berapa lama, kemudian contoh proker dari Komisi 4 itu seperti apa saat masa pandemi seperti ini. Baik, ini bisa langsung dijawab oleh staf-staf DPM maupun ketua, silahkan. Ya, saya Adriel, izin menjawab. Untuk komisi pertama kan, untuk masa jabatan ya. Masa jabatannya DPM PEN itu harusnya kan 1 periode kepengurusan, di mana yang di PEN ini menganut periode kepengurusan yaitu Januari, Desember, supaya mengikuti normalisasi tutup buku sama buka bukunya dari manajemen. Namun karena kepengurusan kemarin itu molor karena adanya pandemi dan juga adanya beberapa penyesuaian terkait forum-forum yang harusnya dilakukan sesuai dengan budaya yang ada, kemudian diubah karena kondisi pandemi. Nah, maka dari itu molor hingga hampir sekitar 2 tahun kayaknya, sampai sertijab di bulan Februari kemarin. Nah, untuk yang tahun ini diharapkan kepengurusannya cuma sampai Agustus saja. Kemudian contoh proker Komisi 4 itu seperti apa pada saat pandemi ini. Kan Komisi 4 ini menaungi Kementerian PSDM dan juga Badan Koordinator Kepemanduan PENS ya. Jadi proker yang dilakukan oleh Komisi 4 ini melakukan controlling terkait pelaksanaan LKMM Pra-TD dan LKMM TD untuk yang tahun kemarin. Karena di kepengurusan yang baru ini masih belum ada LKMM, maka dari teman-teman Komisi 4 masih membantu teman-teman dari BRT untuk menyiapkan output staff yang nanti bakalan dibutuhkan itu kayak gimana, kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Adriel atas jawabannya dan penjelasannya yang sangat jelas. Kemudian apakah dari Tata ada feedback? Silahkan. Atau apakah sudah bisa dicukupkan?
Oke, terima kasih Mbak Tata. Kemudian di sini karena sudah terdapat 3 pertanyaan pada termin 2, kami lanjutkan ke termin yang ketiga. Di sini sama, yaitu terdapat 3 pertanyaan. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand melalui Zoom masing-masing. Silahkan bertanya. Siapa tahu masih bingung mengenai komisi-komisi yang ada di DPM PENS ataupun badan-badannya, atau tentang program kerjanya tiap komisi, silahkan ditanyakan. Ya, silakan Dek. Buat yang masih bingung nih buat ngisi di formnya, kira-kira ngisi komisi berapa ya atau badan apa ya, itu silakan tanya sedetail-detailnya di sini kayak. Permisi Mas Mbak, izin bertanya. Maaf nggak ada tombol raise hand-nya soalnya. Iya, nggak apa-apa, silakan. Maaf ya Mas, langsung on cam. Langsung on mic. Mau nanya, jadi tadi untuk yang bidang eksternal itu melakukan sinergi dengan siapa aja ya. Terus habis itu yang badan informasi tadi itu berarti kan untuk menyampaikan informasi. Nah itu apakah informasi selama ini itu disampaikan melalui Instagram aja atau media apa aja gitu Mas? Mbak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama itu untuk Komisi 2 ya. Komisi 2 itu menaungi kementerian. Yang pertama Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinator FKMPI, sama Sosmas dan juga Sosbang. Terus habis gitu untuk BKI itu sendiri, sementara ini untuk sosial media yang digunakan untuk penyebaran informasi baru Instagram saja. Seperti itu. Monggo bila ada feedback. Permisi Mas, berarti untuk sinergi dari yang Komisi 2 itu kerjasamanya sama BEM dari Lugri, FKMPI, Sosmas, dan Sosbang gitu ya Mas? Iya. Oh ya, terima kasih Mas. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dena. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya bisa langsung ditanyakan on mic atau bisa ditanyakan melalui kolom chat. Siapa tahu yang malu-malu bisa tanya langsung ke kolom chat. Silakan. Yes. Tanyain aja teman-teman. Siapa tahu nanti jawaban-jawaban yang ada di sini itu berguna buat screening nantinya. Atau ada yang mau tanya, kayak seleksinya tuh kayak gimana nantinya Mas? Itu nggak apa-apa. Atau gimana gitu. Atau mau kenalan sama ketua-ketua komisi sama ketua badannya? Boleh. Bagaimana nih? Apakah ada pertanyaan lain atau kita yang bertanya ke kalian? Bagaimana teman-teman adik-adik? Boleh nih kalau misalnya kita tanya ke teman-teman ya. Nanti Boleh ada lah yang ya, jawab. betul. Oke. Itu ini ada yang bertanya. Enggak. Ini siapa ini yang bertanya ini? Permisi Mas Mbak, izin bertanya. Iya, Zanuar Adi dulu aja. Ini abaikan saja ini. Jadi tadi untuk masa kepengurusannya kita nanti yang cuma
5 bulan ya Mas ya, dari April sampai Agustus. Apakah seperti Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Adriel, izin menjawab. Memang cuma 5 bulan. Soalnya pertimbangannya pertama dari teman-teman yang 2018 ini kan semuanya pada mau lulus untuk yang D3 sama udah pada mau KP buat yang D4. Terus sama kita juga memperhatikan jenjang apa ya? Jenjang kepengurusannya dari tiap-tiap angkatan dan berusaha untuk tidak nge-skip salah satu angkatan untuk kepentingan kita masing-masing. Seperti itu. Biar dari teman-teman 2019 nanti juga merasakan, 2020 juga nanti juga bisa merasakan. Seperti itu. permisi izin feedback Mas? Ya, silakan. Ya, jadi kan tadi kan dijelaskan bahwa itu masa pengurusannya dari Januari sampai Januari sampai Desember kan ya. Berarti ini opreknya molor berarti ya Mas ya. Udah molor sampai April. Apakah seperti itu? Ya, saya jawab. Iya. Ya, tepat sekali bahwa oprek kita sangat-sangat molor karena kepengurusan di periode ini sudah hampir lebih dari setahun kayak gitu. Sehingga kita melakukan oprek secepat-cepatnya. Karena apa? Karena ini kan DPM ini kita nggak bisa langsung oprek gitu aja kan. Kita harus istilahnya selesai dulu untuk pemilunya dan lain-lain. Untuk GBPK baru kita bisa untuk melakukan pergantian kepengurusan seperti itu. Dan alhamdulillah juga mulai bulan April kemarin kita sudah menuntaskan GBPK BEMPEN sehingga kita juga bisa melaksanakan tugas kita sebagai kepengurusan DPM dan kita juga langsung gerak cepat untuk melakukan regenerasi untuk menyiapkan kalian menjadi penerus-penerus DPM PENS periode selanjutnya seperti itu. Jadi mungkin pertanyaannya ya, terus buat apa Komisi 1, 2, 3 kalau misalnya nanti fokus ke internal. Nah, pertanyaan itu yang sering banget kita keluar di otak kita kan. Tapi kita ini ingin menyiapkan kalian tentunya untuk melanjutkan tongkat estafet gitu kan dari kepengurusan kita dari Komisi 1. Nanti kita berikan ilmu kita sebanyak-banyaknya kepada kalian tentang Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4 dan semua badan supaya nanti kalian juga bisa menguasai dan supaya kalian bisa menguasai untuk melaksanakan oprek untuk melanjutkan tongkat estafet kepengurusan DPM. Itu dari saya. Mungkin dari Adriel silakan. Ya, sama menambahkan ya. Kenapa kok harus ada GBPK dulu baru kita bisa melakukan open recruitment ya? Sebenarnya GBPK ini yang menjadi dasar untuk koridor organisasi di KMPENS ini nanti ke depannya itu mengarah ke mana. KMPENS-nya sebagai eksekutif tertinggi yang nanti bakalan memberikan koordinasi dan instruksinya kepada HMJ, itu nanti bakalan melangkah seperti apa, dan juga bentuk dari kementerian yang diberikan itu juga berlangsung berdasarkan arahan dari garis besar program kerja. Kemudian yang kedua, karena pertimbangan pembentukan kabinet setelah itu. Kita juga harus menyesuaikan dengan kementerian-kementerian yang ada di BEM. Bersyukurnya karena kementerian di BEM tahun ini masih sama seperti kementerian di tahun sebelumnya. Jadinya untuk dari DPM sendiri juga tidak perlu melakukan perubahan yang sangat drastis untuk tiap-tiap komisi dan juga badannya. Seperti itu. Sama tetap adanya komisi badan dan meskipun kita tetap berfokus untuk menyiapkan internal, kita juga ingin fokus terkait pembentukan budaya controlling yang harus ada sebelum disahkannya undang-undang kontrol maupun undang-undang DPM yang nanti bakalan mencakup soal itu. Seperti itu.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya dari teman-teman Mbak. staf DPM. Kemudian, apakah ada feedback lagi dari Mas Januar? Sepertinya mau bertanya Iya, lagi nih. iya Mbak, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi untuk total jabatannya pas angkatannya Mas Mbaknya itu berapa bulan itu? Apakah sama 5 bulan? Untuk kepengurusan tahun kemarin maksudnya Mas Januar? Iya, tak kepengurusannya Mas Mbaknya sekarang ini yang Untuk kepengurusan ya, tahun yang ini yang tahun kemarin 2021. maksudnya. Oh, tahun kemarin. Untuk Ya. tahun kemarin itu Ya. dimulai sekitar berapa ya? 18 bulan kalau nggak salah. Terus ngefeknya jadi ke kita jadi cuma 5 bulan gitu ya Mas ya? Iya. Nah, itu kan prokernya banyak yang belum terlaksana kan ya Mas ya? Apakah nggak kasihan angkatannya kami misal prokernya lebih banyak lagi yang nggak terlaksana soalnya masa pengurusannya cuma 5 bulan gitu. Oh. Terima kasih. Ya, mungkin Adriel dulu menjelaskan nanti. Saya tambah. Ya, pertama-tama sebenarnya kalau dari saya pribadi itu sebenarnya pengen nge-skip kepengurusan angkatan 2018 pada tahun kemarin itu. Pengennya seperti itu. Jadi di pemilu kemarin itu teman-teman 2019 lah yang menjadi presbem sama anggota DPM-nya. Tapi karena beberapa pertimbangan, yang pertama soal pengetahuan, terus yang kedua soal kesiapan, itu menjadi pertimbangan yang besar buat dari saya maupun dari teman-teman KPU. Jadinya kita nggak berani untuk nge-skip kepengurusan 2019, tapi ke depannya dari teman-teman 2018 yang udah menduduki jabatan Dewan Presidium, itu sepakat kalau misalnya bakalan dilaksanakan kepengurusan yang pendek, supaya normalisasi itu tercapai di tahun ini, dengan mengorbankan kepengurusan 2018 dan 2019 yang memang memakan waktu yang sedikit, dan juga diharapkan tatanan tangga angkatannya itu dapat kembali seperti sedia kala, di mana angkatan kedua itu yang menjabat sebagai ketua Ormawa, bukan angkatan ketiga. Jadi kita juga nggak hanya memperhatikan nanti kalian nanti kayak gimana nebus dosa-dosanya kita, atau kayak gimana, ya sebenarnya banyak yang dipertimbangkan, tapi kami berusaha lah bakalan memberikan apapun yang diperlukan teman-teman, yang dirasa teman-teman perlu untuk menjadi staf-staf DPM yang cemerlang ke depannya. Iya benar. Jadi kita ini nggak semena-mena menekan beban angkatan 2018 ke kalian, enggak. Justru kami ini menyiapkan angkatan kalian sebaik mungkin dengan masih ada waktu yang masih ada sekarang ini kayak gitu. Jadi karena kondisi pandemi kita tahu juga kan, kita nggak pingin dengan kondisi seperti ini kan. Namun kita juga harus bisa memperbaiki dan bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi seperti ini. Untuk masalah proker dengan membebankan kalian itu bukan seperti itu maksudnya. Jadi di sini justru kami ingin lebih menyiapkan kalian gitu loh, ingin lebih matang menyiapkan kalian untuk memimpin atau melanjutkan tongkat DPM selanjutnya. Untuk masalah kepengurusan selanjutnya itu ada di tangan kalian kayak gitu. Tugas kami nih hanya untuk menyiapkan kalian supaya kalian bisa menjadi staf DPM yang cemerlang seperti kata Mas Adriel. Seperti itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya Mas Adriel dan Mas Riki, sangat jelas sekali. Kemudian bagaimana, Zanuar, apakah sudah dapat dicukupkan?
Iya, Mbak, sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian di sini terdapat satu pertanyaan lagi dari kolom chat dari Lujainid Dani. Di sini langsung saya bacakan. Apa sih contoh proker saat offline? Kemudian apa saja yang perlu dilakukan dan siapa yang dapat mengambil keputusannya, Mas, saat melakukan suatu proker? Ini bisa langsung dijawab oleh staf DPM 2021. Silahkan. Ya, jadi izin menjawab. Aku Adriel dari PENS 2018. Untuk proker-proker yang kita lakukan secara offline kemarin, kita pernah melakukan sekolah legislatif. Di sekolah legislatif itu sendiri, kita membahas mengenai pentingnya, apa sih pentingnya legislasi itu, kenapa harus ada legislasi dan juga trias politika dalam sebuah study government di PENS ini, dan juga di situ kita belajar bagaimana cara kita menyusun suatu peraturan perundang-undangan. Jadi itu secara terbuka dilakukan untuk menambah wawasan teman-teman di KM PENS terkait pentingnya suatu badan legislasi itu sendiri. Dan tahun kemarin salah satu pematerinya itu ya Kak Dima ini yang membawakan materi mengenai apa itu kalau nggak salah pentingnya legislasi sepertinya. Ya, salah satu materinya pokok yang ngisi Kak Dima ini. Kemudian kita juga melaksanakan kongres-kongres mahasiswa secara luring, di mana sistemnya agak beda dengan yang daring ini, karena dirasa peran jajaran pimpinan sidang itu telah diambil alih oleh satu orang, makanya kita mengganti jajaran pimpinan sidang dengan seorang moderator. Kemudian dan juga notulis. Jika kita melaksanakan kongres secara offline atau luring, kita biasanya menggunakan 3 jajaran pimpinan sidang. Kemudian untuk pesertanya dari kongres yang offline sama yang online, kalau misalnya dikomparasikan, ya lebih banyak yang online. Tapi untuk kualitas lebih banyak, lebih baik untuk yang luring, seperti itu. Kemudian untuk tadi satu lagi apa? Untuk yang mengambil keputusan terkait apa yang dilakukan atau proker yang diambil atau prolegnas yang diambil. Jadi untuk keputusan ini dimusyawarahkan dulu oleh teman-teman anggota DPM. Anggota DPM itu jabatan fungsional yang dipegang oleh 8 orang tadi yang udah tak sebutkan. Nah itu dipertimbangkan benar-benar yang menjadi acuan arah gerak DPM itu sebenarnya keputusan dari 8 orang ini, bukan keputusan dari ketua DPM. Seperti itu. Oh ya sih, izin menambahkan juga, kalau misalnya offline juga di tahun 2019 ya, tahun 2019 juga kita dari DPM Kabinet Sahabat KM itu juga melakukan studi banding di UNY kayak gitu, sehingga kita bisa istilahnya bertukar informasi mengenai DPM di UNY, terus kemudian di STTN Batan, sama STTN Batan ya cuma 2 universitas itu aja sih, sehingga kita juga bisa bonding satu sama lain dan mencari informasi tentang DPM kayak gitu. Itu kalau offline. Tapi berhubung online juga kita sebenarnya bisa untuk melakukan studi banding dengan kampus-kampus lain, namun kita juga masih melihat kondisi DPM PENS kita sekarang ini juga yang istilahnya masih kacau balau, sehingga kita perlu membenarkan internal lebih dahulu. Seperti itu sih. Oh ya, saya langsung jawab saja ini untuk pertanyaannya Tata. Tahapan seleksi DPM untuk tahun ini seperti apa ya? Nah, untuk tahapan seleksi di DPM tahun ini, itu yang pertama, nanti kalian wajib untuk istilahnya mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui persyaratan dan link yang telah kami sediakan di Instagram. Bapak sudah tahu linknya semuanya? Nah, di dalam link tersebut itu kalian isi semua data diri dan lain-lain. Kemudian di bagian selanjutnya itu nanti ada pertanyaan mengenai kalian masuk ke DPM ini pengen di komisi berapa atau di badan apa kayak gitu, beserta alasannya.
Kemudian di bagian ketiga, nanti ketika kalian buka di link oprek staff DPM itu, nanti kalian istilahnya upload berkas, mengenai ada 4 berkas yang perlu kalian upload. Yang pertama yaitu surat rekom dari HMJ, nanti kalian minta ke himpunan jurusannya masing-masing, dalam bentuk PDF yang asli. Kemudian yang kedua, surat keterangan tidak mengikuti ormawa lain selain ormawa pemerintahan lain, dalam artian seperti BEM, DKM, dan HMJ. Nah, surat pernyataan ini bisa kalian download, ada linknya juga di pemberkasan itu. Kemudian kalian cetak, kemudian kalian tanda tangani basah, kemudian kalian foto atau scan, kalian upload di formulir pendaftaran tersebut. Kemudian yang ketiga ada CV, ada kurikulum vitae yang kalian buat secara sekreatif mungkin, bisa mengenai informasi diri Anda. Terus kemudian yang keempat yaitu tentang esai. Judulnya Aku dan DPM Pens. Ini kalian bisa bikin esai dengan ketentuan format yaitu kertas A4, margin 3 kemudian fontnya Times New Roman 12, ukurannya 12, dan rata kiri rata kanan seperti itu. Minimal 1 halaman, kalian silakan jelaskan mengenai DPM Pens itu seperti apa yang ingin kalian harapkan di DPM Pens, dan lain-lain, istilahnya seperti itu. Minimal 1 halaman. Nah, itu nanti kalian kalau sudah selesai, kalian PDF-kan, dan kalian upload di formulir pendaftaran tersebut. Sudah beres, nanti setelah kalian melakukan ketiga hal tersebut, nanti akan dilakukan informasi pengumuman mengenai siapa saja yang lolos pendaftaran, lolos pemberkasan dari hal-hal yang kalian lakukan seperti tadi. Nah, ketika kalian sudah lolos pemberkasan, nanti kami akan lakukan screening. Kami lakukan screening terlebih dahulu. Screening akan dilaksanakan sekitar hari Senin malam. Nah, nanti kalau misalnya kalian ada berhalangan, silakan kalian chat saja seperti itu di narahubung yang tersedia. Kemudian setelah melakukan screening, nanti langsung pengumuman tahap akhir. Itu aja sih tahapnya. Jadi cukup simpel, cukup melakukan pendaftaran, terus tunggu pengumuman, screening, tunggu pengumuman lagi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Ya, baik, terima kasih atas penjelasan mengenai tahapan seleksi DPM Pens 2021 oleh Mas Riki. Di sini bagi adik-adik yang masih bingung tentang seleksinya bagaimana, itu bisa PC ke staf DPM Pens 2021. Kemudian di sini untuk termin 3 sudah ditutup karena sudah mencapai 3 pertanyaan. Jadi seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Mas Riki tentang tahapan seleksinya, itu mohon dipersiapkan dengan baik oleh teman-teman. Semangat. Jadi bagaimana, apakah ada yang ditanyakan lagi mengenai tahapan seleksinya atau sudah bisa dicukupkan? Cukup, Mbak. Kalau bisa dicukupkan, ya karena sudah malam hari, sekarang jam 9.31, bisa ditutup untuk sesi open house DPM Pens 2021 pada malam hari ini. Baik, langsung saja saya tutup. Terima kasih. Terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah join pada malam hari ini. Aku Kamelia Kalifasti dari DPM Pens 2021 Komisi 3 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mas Mbak. Ya, terima kasih teman-teman yang udah hadir. Terima kasih Kak Dima. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.
Daftar ya. Awas kalau sampai nama-nama kalian di pendaftaran nggak ada, tak cariin. Iya, tak cariin ini, siapa lagi? Januar, Tak catetin satu-satu ini. Tata, Kevin, Januar, Akil, Faiz. Apalagi yang Adi. sudah tanya yang syarat apa itu tahapan seleksi. Nah, itu harus daftar. harus daftar. Santai di sini, santai kok, Dek. Di sini kekeluargaannya jos lah pokoknya. Di sini rebahan. Rebahan. Iya, kita rebahan saja di sini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam, Mas.